Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Salat merupakan ibadah yang penting, istimewa, dan unik. Salat dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Salat dapat menghubungkan insan dengan penciptanya secara langsung. Salat juga merupakan ibadah yang pertama diisyaratkan dan yang paling akhir ditinggalkan oleh manusia. Salat pula ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Bila ibadah kita bagus, tetapi salatnya sering ditinggalkan, malaikat akan membuang buku amalan yang lain itu. Amalan kita seakan tak berguna sama sekali, sebab salat yang rusak nanti tidak akan ada di dalam buku amalan kita. Namun ada 10 jenis salat yang tidak diterima Allah. Alangkah sedihnya diri kita bila salat kita termasuk jenis salat yang sia-sia. Apa saja 10 jenis salat yang tidak diterima Allah tersebut? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa ada 10 orang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah orang laki-laki yang sholat sendirian tanpa membaca sesuatu. Ilmu Allah sangat luas, termasuk dalam beribadah. Apabila ibadah yang kita lakukan tanpa tuntunan, maka ibadah kita akan ditolak. Apabila seseorang yang sholat tetapi tidak membaca sesuatu pun, atau membaca ayat hanya di dalam hati, maka ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lelaki yang mengerjakan sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Seperti sholat, zakat pun merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan. Bila seseorang sholat tetapi enggan membayar zakat, sungguh celaka orang tersebut. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ma'un ayat ke-4 sampai ke-7, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya, orang yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan, orang lelaki yang menjadi imam, padahal orang yang menjadi makmum membencinya, orang lelaki yang melarikan diri, orang lelaki yang minum arak tanpa mau meninggalkannya atau taubat, orang perempuan yang suaminya marah kepadanya. Janganlah engkau tidur, wahai istri, sebelum suami ridho terhadapmu. Jika tidak, maka malaikat akan melaknatmu sampai pagi. Orang perempuan yang mengerjakan sholat tanpa memakai tudung. Wajib bagi wanita yang sholat untuk mengenakan tudung, karena salah satu syarat wajib sah sholat adalah menutup aurat. Apabila wanita yang sholat tidak menutup auratnya ketika sholat, maka sholatnya tidak diterima Allah dan ibadahnya tertolak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 20 dan Muslim nomor 1718. Imam atau pemimpin yang sombong dan zolim menganiaya. Salah satu orang yang diterima sholatnya adalah orang yang tidak sombong, yakni orang yang tidak menyombongkan diri terhadap sesama. Orang-orang yang suka makan riba. Orang-orang pemakan riba sesungguhnya ia dalam kemaksiatan kepada Allah, di mana dosa riba seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri, yaitu mereka yang tidak terus-menerus di dalam kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Imam Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih dilihat dari jalur lainnya. Orang yang sholatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, barang siapa yang sholatnya itu tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya sholatnya itu hanya menambahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari Allah. Hasan radhiyallahu anhu berkata, kalau sholat kamu itu tidak dapat menahan kamu dari melakukan perbuatan mungkar dan keji, maka sesungguhnya kamu dianggap orang yang tidak mengerjakan sholat. Dan pada hari kiamat nanti sholatmu itu akan dilemparkan semula ke arah mukamu seperti satu bungkusan kain tebal yang buruk.
Salah satu sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu baik dan suka kepada sesuatu yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima suatu keyakinan, ucapan, dan perbuatan kecuali yang sempurna dan baik. Ibadah sholat merangkumi kepercayaan, ucapan, dan perbuatan tersebut. Sholat yang terbaik adalah keyakinan yang benar, ucapan yang teratur, dan perbuatan yang mencerminkan sikap dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat yang dikerjakan mengikut cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memperoleh ketenangan, ketentraman, dan sekaligus dapat mendidik jiwa manusia ke arah yang benar dan baik. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.